Wabarakatuh. Saya Lila Vita dari kelompok 11 ingin menjelaskan materi tentang merger dan acquisition. Merger adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan. Biasanya hanya satu nama perusahaan yang tetap ada, sedangkan nama perusahaan lainnya akan hilang. Sedangkan acquisition adalah pembelian perusahaan oleh perusahaan lainnya, baik dilakukan secara tunai maupun dibayar dengan menggunakan saham perusahaan yang membeli tersebut. Sebab-sebab terjadinya merger. Alasan utama perusahaan melakukan ekspansi juga dalam melakukan merger dalam kondisi persaingan yang semakin tajam atau semakin ketat ini adalah agar dapat memanfaatkan sumber daya secara lebih efisien. Law of diminishing return atau hukum tambah hasil yang semakin berkurang yaitu bahwa pada tingkat output tertentu maka peningkatan output akan mengakibatkan peningkatan biaya persatuan output, sehingga semakin tajamnya atau ketatnya persaingan akan mengakibatkan semakin sempitnya kesempatan di pasar. Jenis-jenis merger. Yang pertama, horizontal merger. Horizontal merger adalah penggabungan dua perusahaan atau lebih yang bergerak di bidang bisnis yang sejenis, dan keduanya memiliki pangsa pasar yang sama. Yang kedua, vertical merger. Vertical merger yaitu gabungan beberapa perusahaan dengan pembagian tugas yang berbeda. Salah satunya adalah perusahaan sebagai pemasok terhadap perusahaan lainnya, sedangkan perusahaan lainnya bertanggung jawab untuk proses produksinya. Yang ketiga, congenic merger. Congenic merger yaitu penggabungan dari merger horizontal dan vertikal. Terdapat persamaan dan juga perbedaan. Persamaannya adalah terletak pada sifat produksinya, sedangkan perbedaannya terletak pada penggunaan merek atau nama untuk produk akhir. Yang keempat, conglomerate merger. Conglomerate merger yaitu penggabungan perusahaan antara beberapa usaha yang tidak ada kaitan langsung. Selanjutnya, tujuan melakukan merger. Yang pertama, economies of scale, memperbaiki manajemen, penghematan pajak, diversifikasi usaha. Selanjutnya, menentukan manfaat dan biaya merger. Manfaat merger merupakan manfaat ekonomi yang diperoleh dengan adanya merger suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Manfaat ini merupakan terjadi penghematan atas pengeluaran yang harus bisa dihindari sehingga diperoleh tambahan keuntungan yang berupa manfaat atau sinergi. Menentukan net present value dari merger. Net present value dari merger bagi perusahaan dominan yang melakukan merger atau pembelian terhadap perusahaan jaya diukur dengan perbedaan antara manfaat dan biaya atau manfaat dikurangi biaya. Apabila NPV atau net present value dari merger tersebut positif, maka dapat dilakukan merger. Sebaliknya, apabila NPV dari merger tersebut negatif, maka tidak dapat dilakukan merger. Berikut rumus dari NPV. Perilaku akuntansi dari merger. Perilaku akuntansi dari merger maksudnya adalah melakukan akuntansi apabila perusahaan melakukan merger akuntansi berupa laporan keuangan setelah melakukan merger. Metode perlakuan akuntansi dari merger dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, metode pooling of interest. Yang kedua, metode purchase accounting. Berikut contoh perhitungan dengan metode pooling of interest. Perhitungan laba rugi. Perhitungan dengan metode purchase accounting. Perhitungan laba rugi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan.